kita akan mempelajari tentang pengantar yang ringan dalam sholat. Pembuka yang ringan dalam sholat. Di situ ada pembahasan bagian dari fikih ikhtilaf. Karena apa? Karena sebagian ada yang membaca A, sebagian membaca B, tapi yang jadi persoalan baik yang baca A ataupun B, tidak menggali kemudian kedalaman maknanya, sehingga diperselisihkan mana yang benar, ini A, mana yang benar, ini B. Merempetlah ke wilayah-wilayah yang sangat sensitif. Kadang-kadang dilekatkan dengan kelompok atau ormas tertentu. Kalau baca ini ormasnya A, kalau baca itu ormasnya B. Itu yang coba kita luruskan sehingga kita bisa pahami dan terapkan dalam kehidupan. Paham? Baik, alhamdulillah. Kalau itu fikih ikhtilaf. Kalau menghapus tidak ada ikhtilaf, Ustaz. Masya Allah. Tim. Pelatih Chelsea, Seri. Pelatih Chelsea kan Sari, itu bahasa Itali. Bahasa Sundanya Seri. Sudah. Satu. Kita akan bahas tentang pembuka yang ringan di dalam sholat. Ada pembuka ringan, ada pembuka yang agak biasa. Awal pembuka dari sesuatu. Baik, teman-teman, kalau antum sholat, dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Tahan sebentar, pelan-pelan. Lalu setelah itu kita akan baca pembuka yang ringan sebelum menuju kepada Al-Fatihah. Pembuka untuk bacaan. Apa yang disebutnya? Istilahnya apa? Iftitah. Baik, saya tuliskan. Iftitah. Iftitah. Ada istilah lain lagi yang pernah dengar? Istiftah. Baik, istiftah. Bismillah. Istiftah. Baik. Ada istilah lain lagi? Baik, belum menemukan dan tidak ditemukan. Baik, sekarang kita lihat. Ini ada iftitah, ada istiftah. Tahan, ada iftitah, ada istiftah. Saya tuliskan AB sajalah ya. 1, 2 udah sering. Dan saya tahu jawabannya pasti itu-itu aja gitu kan. Jadi lebih baik saya ganti aja. Ya. Dan ini lebih netral kelihatannya. Baik, mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Hah? Saya ulang. Awas, ingat perjanjian kita. Kalau belum tahu katakan apa? Mana di antara dua ini yang benar? Iftitah A atau istiftah B? Allahu a'lam. Masya Allah. Yang benar, tetap rumus kita yang semula, dua-duanya benar. Tetap dua lagi. Ya salah saya apa? Dah, balik sini. Baik iftitah ataupun istiftah, ini kedua-duanya terdapat dalam kitab fiqih. Antum kalau mengaji, antum akan temukan satu kitab mengatakan iftitah. Kitab lain mengatakan istiftah. Mana yang benar? Ada yang ngaji di satu guru mengatakan, bukan iftitah itu kurang tepat, yang benar istiftah. Bukan istiftah, yang benar iftitah. Kedua-duanya benar. Yang kurang tepat adalah yang kurang mendalami makna keduanya. Jangan-jangan yang baca iftitah tidak tahu artinya. Jangan-jangan yang baca istiftah tidak paham maknanya. Maka kalau antum turunkan ini, perhatikan baik-baik. Saya tuliskan kaidah bahasanya dulu supaya paham. Baru kita terapkan. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika bertambah mabna satu huruf atau bahkan kalimat dalam rangkaian kata itu, maka ini menunjukkan perubahan makna di dalamnya. Semakin banyak hurufnya menunjukkan semakin panjang dan luas maknanya. Semakin mengecil hurufnya, semakin pendek dan menyempit maknanya. Paham sampai sini? Baik, sekarang lihat sini. Ini iftitah, ini istiftah. Kembali A, ini B. Kalau saya katakan begini, iftitah dan istiftah, panjang mana bacaannya? A atau B? B. Saya katakan balik, istiftah dengan iftitah, panjang mana bacaannya? B. Istiftah.
Ini yang pendek, iftitah. Berarti kalau kita terapkan kaidah tadi, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Semakin bertambah hurufnya, paling banyak hurufnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling banyak yang ini. Ini menunjukkan makna ini lebih luas, lebih panjang dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau antum menyebutkan istiftah, maka yang dimaksud doa pembukanya lebih panjang dibandingkan dengan yang ini. Kalau dimaksud iftitah berarti lebih pendek bacaannya dibandingkan dengan yang ini. Ustadz, kenapa ada panjang dengan pendek? Kenapa ada yang luas, ada yang kemudian seakan tidak luas? Nah, ini menunjukkan berarti isyarat ini memberikan kesan bahwa bocoran dari ulama, kisi-kisi dari para ulama kita. Bahwa doa yang dibaca itu bukan cuma satu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Setelah diteliti dalam hadis-hadisnya ternyata ada 12 doa pembuka. Jumlahnya 12. Bukan cuma satu, tidak hanya dua. Ada 12 di situ. Dan pilihannya sangat luas. Dari 12 doa ini, ada yang pendek sekali. Ada yang tengah-tengah, ada yang panjang juga. Contoh yang pendek misalnya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Terdapat di hadis Muslim, kalau punya kitab jilid yang kedua halaman 99. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Agak tambah dikit misalnya. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratau wa asila. Sampai situ sudah satu doa. Kalau antum lanjutkan dengan setelahnya wajatu, antum gabungkan doa yang kedua. Itu ada 2 doa antum gabungkan. Antum mau tambah lagi misalnya, agak menengah lebih panjang lagi. Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad. Baik, Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barat. Lebih panjang dari yang pertama, juga lebih panjang daripada yang kedua. Ada yang lebih panjang lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau wa ana awwalul muslimin. Teruskan lagi, ada yang ya Rabb Jibril wa Mikail dan seterusnya. Ada lebih panjang lagi. Ada 12 jenis doa yang bisa dibacakan dalam pembuka sholat. Jadi kita katakan 12 jenis ini ada yang pendek sifatnya, ada yang panjang sifatnya. Ya. Ustadz, pendek panjang ini bagaimana cara memahaminya? Apakah kalau doa yang pendek hanya dibaca oleh orang yang pendek? Nah, kaitannya ke situ atau ada yang lain? Tidak. Tidak ada rasial dalam sholat. Semua menghadap pada zat yang sama, dengan kiblat yang sama, tanpa dibedakan satu dengan yang lainnya. Apa urusannya dengan bacaan pendek dengan panjang ini? Terkait dengan keadaan sholat. Satu. Ini penting nih, ketahui dulu nih, supaya kita bisa petakan. Kalau antum berada pada situasi yang sifatnya penting, urgen, dan seakan waktunya terbatas antum dalam keadaan itu, waktunya singkat, padat, dan dalam konteks mengerjakan pekerjaan lain lagi, dengan kepentingan yang lebih bermaslahat. Misal, dalam kondisi safar, misal, dokter dalam kondisi akan melakukan tindakan, misal, dalam kondisi ada rapat yang sangat penting menentukan maslahat, ada bencana alam, mesti segera kemudian direspon dengan cepat dan seterusnya. Kemudian antum tunaikan sholat pada saat itu. Dalam keadaan pengen safar, tiba-tiba antum di bandara, misalnya 10 menit lagi mau boarding. Dalam kondisi demikian, apa yang antum bacakan dalam iftitahnya? Iftitah atau istiftah? Maka antum cari doa yang pendek, sesuaikan dengan kadar waktunya. Baca kemudian, Allahu Akbar, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Masuk Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Jangan dipaksakan. Ini boarding tinggal 3 menit lagi. Baca yang paling panjang. Digabungin lagi semua. Allahumma ba'id pakai wajah tuh. Pakai Allahu Akbar kabiru. Terus begitu selesai. Pesawat dan naik ke atas. Memang aku berkehendak. Allah berkehendak yang lain. Pasti kehendak Allah lebih bagus. Memang lebih bagus. Cuman Anda tidak mengukur diri. Jelas ya? Tapi kalau Anda misalnya. Ingat catat ini baik-baik. Karena ini bagaimana cara menggunakan ini. Ini yang saya maksudkan. Bukan nanti memperdebatkan ini yang paling sahih, ini yang kemudian kurang sahih, bukan.
Karena ada orang-orang sekarang itu terlalu fokus kemudian melihat kepada kualitas sahih dan tidaknya. Sehingga yang dipahami, ini kalau sahih, ini yang paling diamalkan. Bukan begitu cara memahaminya. Karena 12 itu semuanya sahih. 12-12-nya sahih. Caranya bagaimana Nabi menempatkan yang sahih ini dalam bacaannya. Kapan ini dibaca, kapan ini dibaca. Kapan ini dibaca, kapan itu dibaca. Kalau antum cuma katakan yang paling sahih yang ini. Menurut jumhur ulama ini yang paling sahih. Pertanyaan saya, kalau semua ini disebutkan dibacakan oleh Nabi, satu saja paling sahih, kenapa yang lain dibaca? Kalau antum katakan yang benar cuman Allahumma ba'id, yang lain tidak. Pertanyaan saya, kenapa riwayat ini muncul? Apa Nabi nggak pernah baca? Kalau nggak pernah dibaca Nabi, nggak mungkin ada di kitab-kitab hadis. Kalau nggak pernah dibaca Nabi, nggak mungkin disampaikan para ulama. Yang paling tepat itu adalah mencarinya kapan Nabi baca yang pendek, kapan Nabi baca yang panjang. Paham? Nah, dalam salat-salat yang sifatnya fardu, apalagi berjamaah, maka yang dianjurkan baca yang sedang. Jelas? Kecuali dalam salat-salat yang sifatnya mesti cepat. Misal, salat sunnah yang sifatnya berjamaah dan sifatnya itu dipercepat kebacaannya. Seperti misalnya salat tarawih, qiyamul lail. Ya, antum bacakan misalnya, itu jangan pilih yang panjang-panjang. Bahkan dianjurkan iftitah yang paling pendek kalau bisa. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masuk kemudian ke Al-Fatihah. Kenapa? Karena yang diperbanyak itu bacaan ayatnya. Kenapa ayat diperbanyak? Supaya mendapatkan banyak pahalanya. Rumusnya begitu. Di kalau salat-salat malam itu, terutama qiyam Ramadan, yang dikejar itu banyak ayatnya. Makanya Nabi paling minimal 1 rakaat 100 ayat. Untuk melipat gandakan pahala. Karena Ramadan itu beda. Ramadan itu teman-teman sekalian, itu 10 kali lipat dari hari biasa. Jadi kalau sekarang Anda baca Al-Quran, satu hurufnya 10, Ramadan kali 10 lagi. Kali 10, itu 100. Makanya malam-malam saat mereka menunaikan sholat, itu panjangkan. Kenapa? Supaya mendapatkan banyak pahala-pahala kebaikan di situ. Nah, ada orang tidak mampu memanjangkan itu. Begitu panjang, nggak kuat kakinya. Nggak kuat. Makanya apa yang dikerjakan? Rumus Nabi dipakai di hadis Muslim. Nomor hadis 749. Salatul laili mathna. Wa idza khasya ahadakumul fajra, falyutir raka'atan wahidah. Jadikan aja dua. Yang tadinya 4 jadikan 2. Yang tadinya 100 ayat jadikan 2, 50. Panjang ayatnya tetap sama, rakaatnya bertambah. Akhirnya ada di 11, ada yang 23, ada yang 36, ada yang sampai 40. Tujuannya apa? Mempertahankan panjang bacaannya itu. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Kalau antum sholatnya sendirian, sholat malam, tahajud, silahkan. Ambil yang paling panjang untuk merasakan kenikmatan bacaannya. Ini konsep yang pertama, disebut iftitah, menunjukkan doa yang pendek atau menengah. Disebut istiftah, menunjukkan doa yang panjang, yang mungkin bisa kita pilih sesuai dengan kondisinya. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita masuk bagian penting pada ranah ikhtilafnya. Dari 12 ini, yang paling populer sering digunakan 2. Bahkan 2 ini seringkali menjadi identitas di kalangan masyarakat kita. Kalau dibacakan salah satu, seakan-akan kesannya masuk ke wilayah A. Kalau dibacakan yang kedua, seakan-akan terafiliasi dengan kelompok B. Apa 2 ini? Yang pertama yang diriwayatkan teman-teman sekalian,